Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab, termasuk di dalamnya adalah kaidah ilmu nahwu. Penjelasan ini adalah penjabaran dari keterangan sebelumnya dari alamatul ismi, dari tanda-tanda isim ataupun kata benda. Seperti yang telah kita pelajari bersama bahwa al-ismu ataupun kata benda memiliki ciri yang pertama adalah berawalan dengan alif lam, yang kedua berakhiran dengan tanwin, yang ketiga berakhiran dengan harokat kasrah, kemudian yang keempat berawalan dengan huruf jar, di mana huruf jar ini masuk ke dalam harful ma'ani, huruf yang memiliki arti sekaligus memiliki fungsi. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa saja bentuk-bentuk dari huruf jar, huruf yang punya arti sekaligus memiliki fungsi, memiliki manfaat, memiliki kegunaan untuk kata sesudahnya, yaitu bi, ila, ka, li, an, min, fi, ala, rubba, termasuk di dalamnya ada hatta. Kemudian yang terakhir adalah susunan al-idhafah, yaitu susunan kata majmu'. Dalam pembahasan kali ini para pemirsa yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan membahas atau menjabarkan tentang apa itu al-idhafah. Mengapa penjelasan ini saya sampaikan? Tujuan saya tidak lain adalah agar para pemirsa memahami dengan baik dan benar tentang apa itu ciri isim yang kelima, yaitu al-idhafatu, atau dalam bahasa kita disebut dengan susunan kata majmu'. Susunan kata majmu', penggabungan dua kata ataupun lebih yang memiliki satu makna, yang memiliki satu arti. Padahal masing-masing kata tersebut jika sebelum kita gabungkan masing-masing memiliki arti, masing-masing memiliki makna. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu al-idhafatu. Al-idhafatu, atau kita sebut dengan istilah kata majmu'. Seperti yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, di dalam al-idhafah di dalam al-idhafah ataupun kata majmu', kita dapati di dalamnya ada mudhaf. Kemudian yang kedua ada mudhaf ilaihi. Apa itu al-idhafah? Yaitu susunan kata majmu', gabungan dua kata ataupun lebih yang memiliki satu arti, satu makna. Di dalam susunan al-idhafah, di dalam susunan kata majmu' itu selalu kita dapati dua hal ini. Selalu kita dapati dua hal ini. Apa dua hal itu? Yang pertama adalah mudhaf. Mudhaf. Apa itu mudhaf? Mudhaf adalah dalam kata majmu'. Jadi selalu kita dapati dua istilah ini. Yang pertama adalah mudhafun.
Apa itu mudhaf? Kata pertama dalam apa? Susunan kata majmu'. Kemudian yang kedua yang selalu akan kita dapati adalah mudhafu ilaihi. Apa itu mudhaf ilaihi? Nah, kata kedua, dalam kata majmu'. Ya. Jadi mudhaf ilaih adalah kata kedua dalam kata majmu'. Nah, di sini ya, wahai saudaraku, saudariku seiman, ya, kita harus ya memahami cara membentuk dari apa? Ya, susunan al-idhafah. Ingat, susunan al-idhafah ini ya di dalamnya ya selalu kita dapati dua-duanya itu adalah apa? Isim. Jadi di dalam susunan al-idhafah, di dalam susunan kata majmu' itu pastikan unsur yang ada di dalamnya adalah apa? Al-ismu, kata benda. Al-ismu, kata yang tidak terikat dengan apa? Ya, waktu lampau, waktu sedang akan, ataupun perintah. Jadi tolong saya ingin tegaskan kepada para pemirsa bahwa unsur susunan yang ada di dalam ya kata majmu' atau al-idhafah ya selalu di dalamnya itu adalah berupa apa? Al-ismu, berupa kata benda, kata yang tidak terikat dengan waktu lampau, sedang akan, ataupun perintah. Ini harus ya antum dan antun pahami dengan baik dan benar. Jadi setelah kita memahami unsur-unsur ya yang ada di dalam susunan al-idhafah, maka kita akan ya membahas bagaimana cara menggabungkan ya atau cara membuat susunan al-idhafah. Bagaimana caranya? Yang pertama, wahai saudaraku dan saudariku seiman, kita ya harus apa? Ya, memiliki isim yang berbentuk apa? Naam, nakirah. Ya, isim yang berbentuk apa? Nakiratun. Ya. Apa itu nakirah? Yaitu isim ya yang penulisannya itu tidak berawalan dengan apa? Alif lam. Ya. Jadi cara untuk membentuk susunan al-idhafah yaitu apa? Kita harus mempersiapkan ya isim nakirah. Isim yang menunjukkan arti umum. Di mana isim nakirah ini ya salah satu ciri penulisannya adalah tidak berawalan dengan alif lam dan dia secara umum berakhiran dengan apa? Tanwin. Nah, secara umum berakhiran dengan apa? Tanwin. Baik fathatain, kasratain ataupun dhammatain. Ya. Contoh misalnya kata apa? Na'am. Kitabun. Ya. Atau mungkin contoh apa? Kata qalamun. Ya, atau mungkin contoh kata apa? Naam, daftarun. Nah, daftarun. Nah, masing-masing kata yang disebutkan ini adalah bentuknya apa? Nakirah. Apa tadi nakirah? Isim yang menunjukkan arti ya, umum. Isim yang bentuk penulisannya ya tidak berawalan dengan alif lam. Perhatikan di sini tidak berawalan dengan apa? Alif lam dan secara umum dia berakhiran dengan tanwin. Bisa fathatain kitaban, bisa kasratain kitabin, bisa dhammatain kitabun. Begitu pula qalaman, qalamin, qalamun, daftaran, daftarin dan daftarun. Ini yang harus kita siapkan dulu. Kemudian yang kedua, ya, setelah kita memiliki bentuk apa? Ismun nakirah, ya, maka kita harus apa? Mempersiapkan pula unsur yang kedua, yaitu apa? Isim apa? Ma'rifah. Isim apa? Ma'rifah. Ma'rifatun, ya. Apa itu ma'rifah? Secara makna ma'rifah artinya adalah ya sudah diketahui, sudah ditentukan, dan bentuk penulisan dari isim ma'rifah salah satunya adalah isim yang berawalan dengan apa? Dengan alif lam. Ya,
Jadi kalau tadi nakirah ya adalah isim yang menunjukkan arti umum, bentuk penulisannya ya tidak berawalan dengan alif lam ya, dan dia ya secara umum berakhiran dengan apa? Tanwin. Ya, baik fathatain, kasratain atau dhammatain. Kitaban, kitabin, kitabun. Qalaman, qalamin, qalamun. Daftaran, daftarin, daftarun. Unsur yang kedua yang harus kita persiapkan, wahai saudaraku saudariku, yaitu apa? Ya, isim yang berbentuk apa? Ma'rifah. Ya, kata benda ya dan yang semisalnya yang berbentuk apa? Ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah secara bahasa artinya adalah sudah diketahui, sudah ditentukan. Nah, bentuk penulisan dari isim ma'rifah itu salah satunya adalah dia berawalan dengan apa? Alif lam. Ingat ya, dia berawalan dengan alif lam. Nah, isim yang berawalan dengan alif lam ya, alif lam, maka dia tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan berakhiran dengan apa? Dengan tanwin. Ya, saya ulang ya, isim yang berawalan dengan alif lam ya, dia tidak boleh berakhiran dengan apa? Dengan tanwin, baik fathatain, kasratain ataupun dhammatain. Perhatikan contohnya, kata misalnya al-na'am, kitab. Perhatikan, al-kitab. Maka kita hanya diperbolehkan apa? Untuk memberikan harokat ya, bisa dengan fathah, bisa dengan kasrah, bisa dengan dhammah. Ini harokat yang bisa diterima ya oleh apa? Isim yang berawalan dengan alif lam. Ya, isim yang berawalan dengan alif lam. Dia bisa dibaca apa? Al-kitaba, boleh. Bisa dibaca apa? Al-kitabi, boleh. Boleh pula dibaca apa? Al-kitabu. Tergantung pada apa? Kedudukan kata tersebut di dalam kalimat. Ya, diperbolehkan. Contoh yang kedua, kata apa? Al-qalam. Apa? Al-qalam. Perhatikan di sini berawalan dengan apa? Dengan alif lam. Maka bisa dibaca al-qalama, al-qalami, juga bisa apa? Al-qalamu. Ya, tergantung apa? Jabatan dia, kedudukan dia di dalam sebuah kalimat. Begitu pula yang terakhir adalah kata apa? Naam, ad-daftaru. Ad-daftar. Bisa dibaca ad-daftara, ad-daftari, ad-daftaru. Ingat, dia termasuk apa? Isim yang berawalan dengan alif lam. Sekali lagi disesuaikan dengan apa? Jabatan kedudukan dia di dalam kalimat. Kemudian hal lain yang harus kita ketahui juga ya, unsur yang harus kita persiapkan untuk membentuk apa? Kata majmu', susunan al-idhafah di dalam bahasa Arab, selain isim nakirah itu sudah barang tentu pasti, kemudian apa tadi? Isim ma'rifah, kita juga harus mempersiapkan ya, ini yang ketiga ya, yaitu apa? Ya, isim ya nakirah ya, ingat, nakiratun yang tidak menunjukkan arti apa? Na'am, sifatun ya, yang tidak menunjukkan arti sifat. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ketika kita hendak memproses susunan al-idhafah, susunan kata majmu' di dalam bahasa Arab, maka unsur ini ya harus kita apa? Siapkan. Harus ada di dalam apa? Benak kita. Ya, harus ada di dalam hafalan kita, pengetahuan kita. Apa unsur yang lain? Yaitu apa? Isim nakirah. Tadi telah saya singgung, apa itu nakirah? Isim yang menunjukkan arti umum. Ya, dengan bentuk penulisannya dia tidak berawalan dengan alif lam, dan secara umum dia ya berakhiran dengan apa? Tanwin, fathatain, kasratain ataupun dhammatain. Jadi unsur yang ketiga adalah apa? Isim nakirah yang tidak menunjukkan arti apa? Sifat. Yang tidak menunjukkan arti apa? Sifat.
Ingat ya, isim yang tidak menunjukkan arti sifat seperti apa? Kata na'am, malun. Apa? Malun. Apa artinya malun? Harta. Ya. Kemudian apa? Misalnya ilmun. Na'am, ilmun. Apa artinya ilmun? Ilmu. Apakah dua kata yang saya sebutkan ini, ya para pemirsa, apakah dia menunjukkan arti sifat? Ingat, kata itu bisa kita katakan dia menunjukkan arti sifat bila kata tersebut bisa kita tambahkan, ya, yaitu kata sangat ataupun lebih. Ya, ataupun lebih, ya. Contoh misalnya kata jadidun. Naam, kata jadidun. Jadidun artinya apa? Naam, baru. Kemudian kata misalnya naam qoribun. Ya, qoribun artinya apa? Naam, dekat. Ya, kata ba'idun atau jamilun. Naam, jamilun artinya apa? Ya, bagus, indah. Nah, bagus atau apa? Indah. Perhatikan baik-baik. Jadi, tiga kata yang saya sebutkan ini, jadidun artinya baru, qoribun artinya dekat, jamilun artinya bagus ataupun indah. Ya, yang ingin saya tanyakan, kata tersebut bisa tidak saya tambahkan dengan kata sangat ataupun lebih? Misalnya apa? Sangat baru, bisa? Bisa. Lebih baru, bisa? Bisa. Begitu pula dekat, ya, sangat dekat, bisa? Bisa. Lebih dekat, ya, bisa. Ya, lebih bagus, lebih indah, bisa. Maka jadidun, qoribun, kemudian apa? Jamilun dan yang semisalnya kita katakan dia adalah apa? Naam, kata sifat. Sifatun. Sedangkan malun artinya apa tadi? Harta. Ya, harta. Ilmun artinya apa? Ilmu. Bisa tidak kata harta, kata ilmu ini saya sematkan sebelumnya sangat ataupun lebih? Tolong para pemirsa diperhatikan baik-baik. Bisa tidak kata malun, kata ilmun, malun artinya harta, ilmun artinya apa? Ilmu. Bisa tidak kata ini, ya, kata ini saya apa? Ya, sematkan sebelumnya kata sangat ataupun lebih, misalnya sangat harta, lebih harta, sangat ilmu, lebih ilmu gitu. Ya, terutama kata sangat. Bisa tidak? Kita katakan tidak bisa. Ya, jadi sangat harta, sangat ilmu tidak diperbolehkan. Mungkin dalam bahasa kita lebih harta, lebih ilmu gitu ya. Mungkin ada istilahnya, tapi tidak dalam masalah itu. Jadi malun dan ilmun adalah dua kata yang bentuknya nakirah dan dia tidak menunjukkan arti apa? Sifat. Ya, kata yang bentuknya nakirah, tidak berawalan dengan alif lam, bisa menerima tanwin akhirannya dan dia tidak menunjukkan arti sifat. Beda dengan kata jadidun, baru, qoribun, dekat, jamilun, bagus ataupun indah. Ini adalah kata-kata yang apa? Menunjukkan arti sifat. Apa salah satu alasannya dia dikatakan apa? Kata sifat, karena bisa kita sematkan sebelumnya kata sangat ataupun lebih. Ini hal yang harus pemirsa ya ketahui, pahami dengan baik dan benar. Nah, setelah unsur-unsur tersebut ya kita miliki apa tadi yang pertama? Siapkan isim nakirah. Isim yang tidak berawalan dengan alif lam, ya. Siapkan isim apa? Ma'rifah, ya. Isim yang berawalan dengan alif lam, ya, dan dia apa? Ya, secara dan dia tidak bisa berakhiran dengan apa? Tanwin. Salah satunya adalah nakirah yang tidak menunjukkan arti sifat. Maka kita akan menggabungkan, perhatikan wahai saudaraku, saudariku, kita akan menggabungkan ya unsur yang pertama ini dengan salah satu dari apa? Naam. Ya, dengan salah satu dari unsur yang kedua ataupun unsur yang ketiga. Ya, dengan salah satu apa? Unsur yang kedua ataupun unsur yang ketiga. Perhatikan baik-baik, misalnya ada kata apa? Kitabun. Ada kata apa? Kitabun. Kemudian hendak saya apa? Ya, gabungkan dengan kata misalnya apa? At-tafsiru.
an-nahwu, as-sarfu. Perhatikan ya, kata kitabun gitu ya. Kemudian hendak saya gabungkan dengan kata misalnya at-tafsiru. Naam, at-tafsiru, at-tafsiru. Atau mungkin kita gabungkan dengan kata apa? Naam, an-nahwu. An-nahwu dan yang semisalnya. Ya kan? Jadi kita hendak menggabungkan isim nakirah, ya, poin unsur yang pertama pada unsur yang kedua. Apa unsur yang kedua itu? Isim ma'rifah. Ya, salah satunya yang berawalan dengan apa? Alif lam. Dan nanti kita akan membahas bahwasanya bentuk ma'rifah, ya, itu banyak, tidak hanya yang berawalan alif lam, tapi dia memiliki bentuk-bentuk yang lain. Maka kitabun artinya adalah sebuah kitab. At-tafsiru artinya adalah disiplin ilmu tafsir. Kitabun artinya sebuah kitab. Kemudian an-nahwu artinya adalah, ya, ilmu nahwu. Ketika telah kita gabungkan, ya, wahai saudaraku dan saudariku, maka dia akan mengalami perubahan harokat akhir. Dia akan mengalami apa? Perubahan harokat akhirnya. Ya. Apa perubahan harokat akhirnya? Perhatikan. Ya, ini saya hapus terlebih dahulu ya. Contoh dari contoh-contoh isim yang menunjukkan arti sifat. Apa tadi? Jadidun, qoribun, dan jamilun. Akan saya hapus dulu. Nah, ya. Maka ada perubahan apa tadi? Harokat akhir dari dua kata yang akan saya gabungkan. Apa tadi asalnya? Kitabun, kemudian at-tafsiru, atau kitabun an-nahwu. Ya, maka setelah kita gabungkan maka bentuknya seperti ini, saudaraku saudariku. Kitabu apa? At-tafsir. Naam ya. At-tafsiri. Kitabut tafsir. Perhatikan di sini perubahan, ya, yaitu bentuk harokat akhir dari apa? Masing-masing kata, ya, sebelum kita gabungkan dan setelah kita apa? Gabungkan. Sebelum kita gabungkan tadi harokatnya adalah apa? Dhammatain. Kemudian yang kedua adalah apa? Dhammah. Kitabun at-tafsiru. Kitabun an-nahwu. Setelah kita gabungkan maka menjadi apa? Kitabu at-tafsiri. Ya, kitabu di sini sebagai apa? Mudhaf, gitu ya. Kata pertama dalam susunan kata majmu'. Kemudian at-tafsiri di sini sebagai apa? Mudhaf ilaih, kata kedua dalam susunan apa? Kata majmu'. Begitu pula, ya, kitabun an-nahwu, maka dia berubah menjadi apa? Nah, perhatikan, kitabun nahwi. Kitabun nahwi. Perhatikan perubahan harokatnya. Kitabun dengan akhiran dhammatain, an-nahwu dengan akhiran apa? Dhammah. Sekarang berubah menjadi apa? Akhiran dhammah pada kata yang pertama dan akhiran kasrah pada kata kedua. Ini, ya, disebut dengan apa? Mudhaf, sedangkan ini disebut dengan apa? Mudhaf ilaih. Ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Maka kitabut tafsiri, kitabun nahwi ini tidak lagi, ya, kita katakan sebagai apa? Ya, masing-masing kata yang bisa berdiri sendiri. Tapi dia sudah kita katakan apa? Satu kata, satu makna, yaitu apa? Susunan al-idhafah, susunan kata majmu'. Kemudian, ya, yang berikutnya kita bisa apa? Menggabungkan isim nakirah dengan isim nakirah yang tidak menunjukkan arti sifat. Perhatikan, unsur yang pertama bisa digabungkan dengan unsur yang ketiga. Kalau ini kan contoh unsur yang pertama digabungkan dengan unsur yang kedua. Apa tadi unsur yang kedua? Isim ma'rifah. Salah satu bentuk isim ma'rifah adalah, ya, kata, benda, dan yang semisalnya yang berawalan dengan alif lam. Ya. Sekarang kita akan membentuk, ya, memproses susunan al-idhafah
dengan apa? Nakirah dan nakirah. Nakirah umum dan nakirah umum yang tidak menunjukkan arti apa? Arti sifat. Perhatikan contohnya, misalnya di sana ada kata yaitu ya kitabu, ya ada kata apa? Kitabu. Nah, perhatikan baik-baik, kitabu, kitabun. Kemudian hendak kita apa? Ya gabungkan dengan kata apa? Malun. Ya, kitabun apa? Kemudian malun. Perhatikan baik-baik. Atau kitabun, ya saya gabungkan dengan kata apa? Misalnya ilmun. Ilmun. Perhatikan ya, dua kata ini kitabun malun, kitabun ilmun, masing-masing bentuknya adalah nakirah. Sahih ya? Masing-masing bentuknya adalah apa? Nakirah. Apa artinya nakirah? Umum. Apa artinya nakirah? Ya, dia tidak berawalan dengan alif lam dan secara umum dia berakhiran dengan tanwin. Maka karena malun dan ilmun ini tidak menunjukkan arti sifat, sebagaimana kata apa tadi? Jadidun, baru. Kemudian apa tadi? Qoribun, dekat. Kemudian jamilun, indah ataupun bagus. Maka ya kitabun dengan malun bisa saya gabungkan. Maka jadilah dia menjadi perhatikan baik-baik, jadilah dia kitabu apa? Malin. Perhatikan baik-baik. Kitabu malin. Perhatikan di sini perubahan harokatnya. Ya, yang asalnya dia dhammatain, yang asalnya dia apa? Dhammatain, di sini berubah setelah saya rubah menjadi susunan al-idhafah, susunan kata majmu'. Yang pertama dia dhammah, yang terakhir dia apa? Dengan kasratain. Yang pertama dengan apa? Dhammah biasa, yang kedua dengan apa? Dengan kasratain. Nah, ini kita sebut dengan apa? Mudhaf, gitu ya. Dan ini kita sebut dengan apa? Mudhaf ilaih. Apa itu mudhaf? Kata pertama dalam susunan kata majmu'. Apa itu mudhaf ilaih? Kata kedua dalam susunan kata majmu'. Ya, ini penting untuk diperhatikan baik-baik. Nah, sekarang mungkin ada sebagian yang bertanya, ya, apakah mudhaf harokatnya harus selamanya dhammah? Seperti apa tadi? Kitabut tafsiri, bu. Kitabun nahwi, kitabu. Apakah mudhaf? Ya, kitabu malin, bu. Apakah mudhaf kata pertama dalam susunan kata majmu'? Apakah harokat akhirnya harus selalu dhammah? Tidak. Ya, dia ya menyesuaikan diri dengan kedudukan dia di dalam kalimat. Bisa dengan fathah, bisa dengan kasrah, bisa pula dengan apa? Dhammah, sesuai dengan jabatan dia di dalam sebuah kalimat. Ini tolong diingat baik-baik. Jadi mudhaf ya, harokat akhirnya, syakalnya tidak selamanya dhammah. Bisa pula dia fathah, bisa pula dia kasrah, ya. Kapan fathah, kapan kasrah? Ya, tergantung jabatan kedudukan kata tersebut di dalam sebuah kalimat, ya. Bisa marfu, bisa mansub, bisa pula apa? Majrur. Tergantung apa? Jabatannya. Sedangkan mudhaf ilaih yaitu kata kedua atau kata terakhir dalam susunan apa? Al-idhafah, ya. Perlu diingat, apakah dia harus selamanya apa? Kasrah? Ya, apakah dia harus selamanya apa? Kasrah? Apakah dia harus selamanya apa? Kasratain? Ya. Perlu diingat bahwa mudhaf ilaih, kata kedua atau kata terakhir dalam susunan apa? Kata majmu', dia i'rabnya, kedudukannya wajib apa? Majrur. Wajib apa? Majrur. Untuk sementara yang harus pemirsa pahami, majrur salah satunya dengan apa? Kasrah. Salah satunya dengan apa? Kasrah. Salah satunya dengan apa? Kasratin. Jadi mudhaf ilaih, kata kedua atau kata terakhir
akhir dalam susunan al-idhafah wajib majrur, wajib jar. Apa itu majrur? Apa itu jar? Ya, yang harus pemirsa pahami untuk sementara adalah apa? Dengan tanda kasrah, dengan akhiran kasrah ataupun dengan akhiran apa? Kasratain. Perhatikan di sini kitabut tafsiri, at-tafsiri, at-tafsir sebagai mudhaf ilaih. Ya, sebagai apa? Mudhaf ilaih. Kitabun nahwi, an-nahwi sebagai mudhaf ilaih, maka dia harus apa? Majrur, harus jar. Ya, dengan apa di sini? Ya, salah satunya adalah dengan kasrah. Kitabu malin, malin. Perhatikan di sini ya, dengan kasratain. Dengan apa? Kasratain. Mengapa at-tafsiri dengan kasrah, an-nahwi dengan kasrah, malin dengan kasratain? Ingat, karena ini berawalan dengan alif lam. Ya, isim ma'rifah, sedangkan malin tidak berawalan dengan alif lam, alias isim nakirah. Ya, nakirah yang tidak menunjukkan arti apa? Sifat. Maka dia bisa menerima akhiran apa? Tanwin. Jadi tolong dipahami, mudhaf kata pertama dalam susunan kata majmu', harokatnya tidak harus dhammah, bisa fathah, bisa kasrah, disesuaikan dengan jabatan dia di dalam sebuah kalimat atau apa yang mendahului dia. Jika yang mendahului mudhaf itu adalah salah satu dari huruf jar, pastikan ya, maka pastikan harokat mudhaf itu harus dengan kasrah. Harus dengan apa? Kasrah. Begitu pula mudhaf apa? Ilaih. Mudhaf ilaih yang harus pemirsa pahami ya, kedudukan dia, bentuk harokat dia wajib. Ingat, hukumnya wajib apa? Jar. Dan untuk sementara tolong dipahami, jar ya dimasukkan ke dalam ya hafalan kita. Jar salah satunya adalah tanda kasrah ataupun kasratain. Tanda kasrah ya, tanda kasrah ataupun apa? Kasratain. Ini hal penting yang harus dipahami dengan baik dan benar oleh pemirsa. Kemudian hal yang penting yang lainnya yang harus kita pahami tentang aturan-aturan yang melekat pada mudhaf. Ya, aturan-aturan yang melekat pada apa? Mudhaf. Ya, ingin saya hapus terlebih dahulu. Ya, tolong ya, sudah bisa dilihat ya. Jadi aturan-aturan yang melekat pada mudhaf sekarang ingin saya hapus ini. Jadi hal penting yang terikat pada apa? Mudhaf. Apa tadi mudhaf? Kata pertama dalam kata majmu'. Ya. Agar di dalam membuat atau memproses susunan al-idhafah kita tidak mendapati kesulitan, maka tolong diperhatikan aturan yang pertama. Aturan yang pertama ya pada mudhaf ya, mudhaf tidak diperbolehkan berawalan dengan alif lam. Tidak dengan alif lam, al ya, al. Oke, jadi tolong diperhatikan baik-baik hal-hal yang harus diperhatikan ya pada mudhaf. Yang pertama apa? Mudhaf tidak bisa berawalan dengan alif lam. Ya. Jadi ketika ya pemirsa hendak membuat susunan kata majmu', susunan al-idhafah, pastikan unsur yang pertama yang tadi bentuknya adalah apa? Nakirah tadi ya, tidak diperbolehkan berawalan dengan alif lam. Kemudian yang kedua ya, mudhaf ya tidak bisa berakhiran dengan tanwin ya, dengan tanwin. Ini hal yang kedua yang harus kita pahami ya pada mudhaf itu sendiri. Aturan yang melekat pada mudhaf. Apa tadi yang kedua? Mudhaf kata pertama dalam susunan kata majmu' tidak bisa berakhiran dengan tanwin. Jadi tidak diperbolehkan ya kata pertama dalam kata majmu'
dia berakhiran dengan apa? Tanwin. Contoh misalnya kitabun at-tafsiri, nggak boleh. Atau kitaban at-tafsiri, tidak diperbolehkan. Atau kitabin at-tafsiri, tidak diperbolehkan. Ya, bolehnya dengan apa? Ya, bolehnya seperti yang tadi saya sampaikan, disesuaikan dengan jabatan, kedudukan dia di dalam ya sebuah kalimat. Maka bolehnya dengan fathah, kasrah ataupun dhammah. Disesuaikan. Ya, apakah dia marfu, mansub atau majrur? Apakah dia harus apa? Dengan akhiran dhammah, ya, fathah ataupun dengan kasrah. Kemudian yang terakhir, ya, hal yang ketiga yang melekat pada mudhaf adalah, perhatikan baik-baik, ya. Mudhaf, na'am, tidak bisa berakhiran dengan huruf nun, ya. Ingat, mudhaf tidak bisa berakhiran dengan apa? Huruf nun. Jadi hal yang ketiga yang harus diperhatikan pada mudhaf adalah mudhaf tidak bisa berakhiran, ya, berakhiran dengan huruf nun. Pada, perhatikan baik-baik, pada bentuk dualis. Ya, musanna. Ya, isim musanna. Ya, musanna, dan pada bentuk apa? Naam, jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar salim, ya, jamak mudzakkar. Nah, yaitu apa? Ya, kata yang menunjukkan arti apa? Lebih dari dua berjenis laki-laki. Nah, ini hal yang harus diperhatikan ya pada mudhaf. Apa tadi? Yang pertama, mudhaf tidak bisa berawalan dengan alif lam, tidak diperbolehkan sama sekali. Kemudian yang kedua, mudhaf tidak bisa berakhiran dengan apa? Tanwin. Tidak diperbolehkan mudhaf itu berakhiran dengan apa? Tanwin. Ya, bolehnya dengan fathah, kasrah ataupun dhammah, yaitu pada, perhatikan ya. Saya hapus terlebih dahulu. Yaitu pada bentuk isim apa? Mufrad, kata tunggal. Ya, kata yang menunjukkan bilangan tunggal, ya, seperti tadi kitabun, tunggal. Kemudian yang kedua, ya, yaitu jamak muannas salim, ya, yaitu kata yang menunjukkan bilangan lebih dari dua dan dia berjenis apa? Perempuan, ya. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Naam, jamak taksir. Ya, jamak taksir yaitu jamak yang tidak beraturan. Contohnya yang menunjukkan bilangan apa? Tunggal, yaitu apa? Kata kitabun. Nah, kitabun. Jamak muannas salim misalnya kata naam, muslimatun. Jamak taksir contohnya apa? Ya, kutubun. Ya. Artinya kitabun sebuah kitab, muslimatun beberapa muslimah, kutubun beberapa apa? Beberapa buku. Nah, jadi mudhaf tidak bisa berakhiran dengan apa? Tanwin. Ya, tidak diperbolehkan dia berakhiran dengan tanwin. Dan larangan tidak diperbolehkan berakhiran dengan tanwin ini berlaku pada mufrad, kata tunggal, jamak muannas, kata yang berbilang lebih dari dua dan berjenis perempuan, dan yang terakhir adalah apa? Jamak taksir. Yang terakhir, ya, aturan yang melekat pada mudhaf adalah mudhaf tidak bisa berakhiran dengan huruf nun. Ya, berakhiran dengan huruf nun pada bentuk dualis musanna dan pada bentuk jamak mudzakkar salim, yaitu kata yang menunjukkan lebih, ya, bilangannya dari dua berjenis laki-laki. Ya, ini hal-hal penting yang melekat pada apa? Unsur pertama dalam susunan kata majmu', yaitu apa? Mudhaf. Kemudian, ya, unsur yang melekat pada mudhaf ilaih apa tadi?
mudhaf ilaih wajib hukumnya apa? Majrur. Mudhaf ilaih kata kedua atau kata terakhir dalam susunan kata majmu' wajib apa? Majrur. Ya, wajib apa? Majrur. Ini hal-hal penting yang ingin saya jabarkan ya mengenai ya ciri penanda isim yang terakhir yang kemarin telah kita pelajari, yaitu bentuk susunan al-idhafah. Semoga ya pemirsa penjelasan ini bisa menambah pengetahuan antum dan antunna semua tentang apa itu al-idhafah, apa itu mudhaf dan apa itu mudhaf ilaih ya. Karena ya dijelaskan ya oleh ya penyusun ya di bukunya, salah satunya di halaman yang keberapa? Di halaman 23 ya, dan di halaman 24 ya. Afan. Ya, di halaman 21 ya bagian bawah ya, dan di halaman 22 ya. Di sana dijelaskan, dan di sini saya jabarkan agak sedikit panjang ya. Tujuan saya tidak lain adalah agar pemirsa bisa memahami ya bentuk al-idhafah ini dengan baik dan benar. Jadi sekali lagi saya ulang para pemirsa bahwa untuk memproses, untuk membentuk susunan al-idhafah itu ya yang harus kita siapkan apa tadi? Yang pertama isim nakirah. Ya, kemudian yang kedua apa? Isim ma'rifah. Kemudian yang ketiga apa? Isim nakirah yang tidak menunjukkan arti sifat. Ketika unsur-unsur itu telah kita siapkan, maka kita bisa menggabungkan apa tadi? Nakirah dengan apa? Isim ma'rifah. Salah satunya isim yang berawalan dengan alif lam. Bisa pula kita menggabungkan isim nakirah dengan isim nakirah yang tidak menunjukkan arti sifat. Nah, ingat bahwa isim ma'rifah tidak semata-mata bentuknya itu isim yang berawalan dengan alif lam. Bisa pula yang kedua, pemirsa tolong diperhatikan baik-baik, isim ma'rifah bisa pula berbentuk apa? Nama orang ya, ataupun nama tempat, ismul alam, nama orang ataupun nama tempat. Jadi isim ma'rifah itu tidak semata-mata berawalan dengan alif lam. Tidak semata-mata berawalan dengan alif lam, tapi bisa pula apa? Nama orang ataupun nama tempat. Bisa pula berbentuk kata ganti, dhamir. Ya, seperti huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Bisa pula dia berbentuk isim isyarah. Ya, bisa pula berbentuk apa? Isim isyarah, yaitu kata yang menunjukkan atau digunakan untuk menunjuk, seperti hadza, hadhihi, dzalika, tilka, haula'i, ulaika ya. Bisa pula ya isim ma'rifah itu berbentuk apa? Ismul mausul. Apa itu ismul mausul? Yaitu kata yang digunakan untuk menyambungkan ya kata sebelumnya dengan kata sesudahnya, kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Seperti apa? Alladzi, seperti allati, seperti alladzina, dan seterusnya. Jadi ingat baik-baik bahwa untuk membentuk susunan al-idhafah ya, kita harus mempersiapkan salah satunya apa? Nakirah, isim apa? Nakirah, kemudian isim ma'rifah, atau ya isim nakirah yang tidak menunjukkan arti sifat. Tadi di bagian akhir saya sebutkan bentuk-bentuk apa isim ma'rifat. Ingat, tidak semata-mata yang berawalan dengan alif lam. Bisa pula apa? Nama. Ya, misalnya qalamun Muhammadun. Saya gabungkan menjadi apa? Qalamu Muhammadin. Qalama Muhammadin. Qalami Muhammadin. Pena miliknya Muhammad. Ya. Bisa pula berbentuk dhamir, kata ganti. Jadi isim ma'rifah bisa pula berbentuk apa? Dhamir. Seperti apa? Qalamun ya, huwa menjadi qalamuhu, menjadi qalamahu, menjadi qalamihi. Ya, penanya dia laki-laki. Begitu pula seterusnya.
Semoga keterangan ini ya para pemirsa bisa memahami dengan baik dan benar, sehingga ketika kita mendapati susunan al-idhafah ya insya Allah kita bisa memahaminya dengan baik dan benar. Itu saja sedikit tambahan yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.